pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke bagian yang kedua, yaitu sistem ekonomi dan peran pemerintah. Kan chapter besarnya berjudul tentang economic problem ya, dan economic problem itu adalah adanya kelangkaan dan kita harus memilih. Lalu kita juga sudah mempelajari bagaimana pilihan itu dibuat ya. Misalnya berdasarkan comparative advantage atau absolute advantage ya. Lalu ketika suatu negara itu melakukan perdagangan, dia melakukan perdagangan karena spesialisasi dan nantinya perdagangan itu akan menguntungkan kedua pihak seperti itu. Nah sekarang berarti kita harus masuk ke dalam sistem ekonomi dan peran pemerintah seperti itu. Jadi pada dasarnya sistem ekonomi itu ada banyak ya, tetapi nanti kita akan mempelajari dua sistem ekonomi ya yang paling ekstrim gitu ya. Yang pertama command ekonomi dan laissez-faire ekonomi seperti itu ya. Apa yang dimaksud dengan command ekonomi ya atau perekonomian terkomando itu berarti perekonomian tersebut itu dikontrol oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu akan menentukan target output pendapatan dan harga baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan lawannya nanti adalah laissez-faire ya. Ciri-ciri dari command ekonomi itu biasanya negara-negara yang menerapkan adalah perekonomian mereka itu adalah penganut negara komunisme seperti ya. Kalau dulu ada Uni Soviet, sekarang Uni Soviet udah nggak ada ya. Udah terpecah menjadi Rusia dan berbagai negara lainnya seperti itu. Nah, tetapi ekonomi terkomando masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada, misalnya di negara China dan negara-negara komunis lainnya. Meskipun nantinya pada prakteknya mereka tidak akan selalu akan seperti ini gitu. Tetapi pada mereka cenderung dominan bahwa pemerintah pusat itu akan menetapkan target output, pendapatan dan harga baik secara langsung maupun tidak langsung. Makanya gak heran kayak misalnya di negara China mereka punya semacam target jangka panjang atau mereka punya semacam visi misi sampai ratusan tahun karena ya ekonominya terkomando dipimpin. Jadi harus menyesuaikan dengan target yang ada gitu ya. Bisa nggak outputnya lebih besar dari yang direncanakan? Bisa, dan itu mungkin baik. Tetapi intinya dia harus tercapai, output itu, targetnya harus tercapai. Pendapatan juga, harga pun dikontrol. Nah, berarti nanti ini ngaruhnya ke masalah dasar pada perekonomian ya. Nah, masalah dasar perekonomian, kita udah belajar ada 3 masalah perekonomian ya sebelumnya. Kita harus ingat ya, mulai dari apa yang akan diproduksi, ya, lalu bagaimana memproduksi, lalu kepada siapa diproduksi. Ya, jadi what, how, sama who. Nah, 3 masalah perekonomian ini akan dijawab oleh negara. Jadi ada masalah ekonomi dari apa, bagaimana, siapa, itu negara yang akan menjawab. Karena apa? Karena negara yang mengontrol seperti itu. Oke, jadi keterlibatan pemerintah dalam perekonomian itu akhirnya bisa meningkatkan efisiensi dan pemerataan distribusi alokasi resource ya kan. Karena dikontrol oleh pusat, tidak mengikuti mekanisme. Tapi secara bersamaan kita juga perlu tahu bahwa pemerintah bisa tidak berfungsi dengan baik. Oke, karena komen ekonomi itu biasanya cenderung di negara-negara yang dipimpin oleh diktator, mungkin nggak harus negara komunis, tapi negara yang masih menganut kediktatoran, kepemimpinannya, itu biasanya pemerintah bisa berfungsi tidak baik ya. Kenapa? Dia menghancurkan insentif ya, lalu mengarah pada korupsi ya kan. Kroni-kroninya itu pasti mereka akan cenderung korupsi ketika bisa berkuasa secara full. Jadi seringkali ada perdebatan kan. Kita mungkin mengidamkan suatu negara itu misalnya dipimpin oleh pemerintahan yang otoriter diktator dengan alasan supaya si negara itu bisa dikontrol dengan baik gitu ya. Nggak apa-apa deh hak asasi manusia dikorbankan, tetapi saya pengen negara ini maju gitu secara perekonomian stabil semuanya. Nah, mungkin ada negara yang otoriter tapi dia maju ya, dia bisa efisien dan sebagainya, tapi nggak sedikit juga atau kebanyakan kecenderungannya adalah kalau negara dipimpin oleh diktator atau pemimpin yang otoriter, itu karena mereka punya kekuasaan yang cenderung mutlak ya, mereka punya kemampuan untuk mengontrol segalanya, media dan sebagainya, dan itu berarti dia untuk mempertahankan kekuasaan dia perlu kroni ya kan, dia perlu ada kroni-kroninya, dan itu berarti biasanya mereka akan korupsi. Korupsinya lumayan besar dan itu akan berarti bisa jadi nggak berfungsi dengan baik. Oke, mungkin kalau jumlah kroninya sedikit tetap korupsi, tapi mungkin korupsinya tidak terlalu merusak sangat parah ya. Tapi kalau semakin banyak itu akan uh, korupsinya itu akan menggerogoti negara ya. Dan pada dasarnya sebenarnya dengan ada korupsi ya, baik itu kecil maupun besar, itu kan mengarah kepada budaya yang nantinya kita akan korupsi lebih besar. Makanya sebenarnya tetap korupsi itu adalah
agenda yang cukup besar untuk semua negara untuk kita berantas bersama-sama. Meskipun nol korupsi juga nggak bisa tercapai, tapi kita harus berjuang korupsi itu bisa diminimumkan gitu. Ya, akhirnya resource itu jadi boros. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan dua ekstrim, yang satu terkomando, yang satu laissez-faire atau the free market ya. Sistem perekonomian ini sangat berlawanan dengan ekonomi terkomando dan kita harus tahu laissez-faire itu dalam bahasa Prancis secara literal itu adalah allow them to do. Ya, jadi membiarkan masing-masing individu dan perusahaan mengejar kepentingan sendiri tanpa ada peraturan dari pemerintah pusat. Ya, jadi biarkanlah harga itu terbentuk sesuai mekanisme pasar. Ya, begitu pula juga output ya biarin aja nanti tergantung pasarnya menyesuaikan di mana gitu. Oke. Okay? Terus masalah dasar pada perekonomiannya itu akan dijawab di pasar ya. Jadi pasar dan kita juga mesti tahu definisi dari pasar itu adalah tempat terjadinya interaksi dan pertukaran antara konsumen atau sisi demand, permintaan dan produsen, supply. Ya, jika pakai sistem perekonomian ini seperti itu. Dan pada sistem perekonomian ini ada beberapa hal yang bisa terjadi. Ya, ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, consumer sovereignty ya, atau kedaulatan konsumen. Jadi ini adalah gagasan bahwa konsumen pada akhirnya mendikte apa yang akan diproduksi dan tidak diproduksi dengan memilih apa yang harus dibeli dan apa yang tidak dibeli. Jadi kita tahu kan di pasar atau di market itu ada dua pelaku ya. Di market itu ada dua pelaku apa saja? Yang pertama itu demand dan supply ya. Demand itu consumer, supply itu adalah si producer. Nah, yang disebut dengan market itu adalah terjadinya interaksi antara demand dan supply. Baik atau consumer maupun producer seperti itu ya. Nah, tapi consumer sovereignty ini gagasan bahwa sebenarnya apapun struktur pasarnya, pada akhirnya sebenarnya yang lebih dominan menentukan apa, mengapa, dan bagaimana diproduksi itu adalah demand. Jadi bisa dibilang supply itu mengikuti apa maunya demand, seperti itu. Misalnya konsumen mau ceritanya mau beli mobil gitu ya. Mobil seperti apa? Nggak bisa ternyata pada akhirnya kalau consumer sovereignty bukan produser yang mau memproduksi mobil apa. Ya, misalnya kayak mobil Eropa, saya maunya produksi mobil sport, tipenya seperti ini, pokoknya produk oriented lah ya. Terserah konsumen mau beli apa enggak, pokoknya saya menciptakan produk seperti ini. Nah, itu lebih ke ciri khasnya bangsa Eropa ya. Tapi kalau consumer sovereignty itu bukan product oriented tapi dia consumer oriented. Jadi dia melihat apa yang dimau konsumen. Konsumen mau beli mobil yang seperti apa? Mobil yang irit, mobil yang mudah digunakan, yang kalau mau berjalankan berbagai fungsi yang ada di mobil, indikator segala macam itu harus diketahui konsumen. Terus konsumen maunya mobil yang 3 baris misalnya. Nah, itu yang menentukan tuh consumer pada akhirnya. Jadi produser nurut aja karena ya kalau dia nggak nurutin maunya consumer nggak ada yang beli gitu loh, atau yang beli sedikit. Ya itu gagasan yang dimunculkan di consumer sovereignty. Nah, terus ada juga free enterprise, itu kebebasan individu untuk memulai dan menjalankan bisnis, baik itu swasta atau sektor privat, untuk mencari keuntungan. Ada yang berpendapat bahwa hal ini akan meningkatkan efisiensi ya. Jadi dengan individu itu dibebaskan menjalankan bisnis apapun, itu efisiensi akan meningkat dengan adanya mekanisme pasar juga. Kenapa? Karena produksi akan lebih merespon perubahan preferensi konsumen. Hal ini dipicu oleh persaingan di pasar, di mana pesaing lainnya akan masuk mengambil alih pasar apabila sebagai perusahaan dia tetap beroperasi dengan tidak efisien. Nah, bicara tentang efisiensi dan market adjustment, saya nggak akan bahas lebih luas, karena saya kasih keterangan bahwa ini akan dibahas lebih lanjut di chapter 12. Okay? Tetapi intinya untuk menjelaskan secara intuitif tuh gini. Misalnya ada perusahaan A dan perusahaan B. Memproduksi dua barang yang identik. Ketika perusahaan awal mulanya hanya ada perusahaan A, maka konsumen mau tidak mau membeli barang di perusahaan A dengan harga yang ditetapkan di A. Ya, ada beberapa konsumen yang akan tetap membeli, ada juga konsumen yang nggak mau beli karena dia tidak bersedia membayar. Nah, ketika ada pesaing-pesaing lain yang masuk ke dalam pasar dan mereka bisa beroperasi lebih efisien, artinya produk yang dihasilkan lebih sesuai dengan yang dimaui oleh konsumen, harganya lebih terjangkau, maka konsumen itu akan lari ke pasar yang lebih efisien, sehingga pasar yang tidak efisien itu lama-kelamaan itu akan mati. Pangsa pasarnya beralih kepada pasar yang lebih efisien. Nah, ini yang dimaksud dengan free enterprise. Katanya kalau individu diberikan kebebasan jalanin bisnis tanpa ada halangan,
ya pokoknya mereka bisa buka usaha, mereka bisa jual apapun, ya. Itu nantinya pasar akan lebih efisien karena konsumen akan merespon untuk membeli barang di tempat yang lebih menguntungkan seperti itu. Oke. Lalu ada juga distribution of output atau distribusi dari output. Nah, ini menjawab salah satu masalah perekonomian yang kedua ya. Pertama, what, terus who ya. Who gets what ya. Siapa dapat apa? Itu ditentukan dengan cara yang terdesentralisasi atau sesuai dengan mekanisme pasar. Misalnya, income dan wealth itu akan menentukan mereka akan beli apa. Nah, misalnya semakin tinggi wealth, berarti output yang diminta akan meningkat. Oke. Nah, hal-hal yang mempengaruhi demand terhadap suatu barang itu tidak akan saya bahas lebih lanjut. Kenapa? Karena akan dibahas di chapter 3 atau chapter setelah ini. Oke, jadi saya nggak akan bahas terlalu lanjut. Tetapi kita harus tahu bahwa perlu ada upaya untuk meningkatkan keduanya. Misal lebih banyak bekerja untuk mendapatkan income. Jadi kan kita tahu misalnya wealth dan income ini akan berpengaruh positif nih. Kalau mereka wealth income ditingkatkan, itu akan berpengaruh positif terhadap output. Nah, tetapi masalahnya untuk meningkatkan wealth dan income, ya, itu perlu ada upaya seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah price theory atau teori harga. Ini menjadi dasar dari koordinasi mekanisme pasar. Jadi, harga output yang dibeli oleh konsumen mencerminkan besarnya kerelaan membayar. Lagi-lagi ini juga akan dibahas di chapter 12. Sedangkan harga input yang dihadapi oleh produsen mencerminkan besarnya biaya produksi. Ya, logikanya ketika harga barang itu bisa terjual $5 secara equilibrium. Artinya apa? Berarti kerelaan membayarnya itu kurang lebih besar sama dengan 5. Kenapa? Karena yang kerelaan membayarnya di bawah 5 itu nggak jadi beli barang. Karena harga barang yang ditetapkan 5. Tapi ketika kerelaan membayarnya 5, mereka akan beli barang itu. Kalau kerelaan membayar mereka lebih tinggi dari 5, mereka tetap akan membeli barang. Nah, intuisinya kayak gitu. Nah, sedangkan $5 pun juga mencerminkan biaya produksi. Nah, ketika perusahaan yang ada di pasar, ya, jadi ingat ya, pasar itu adalah kumpulan perusahaan, ya. Ketika perusahaan itu beroperasi di pasar, jadi gini, misalnya pasar untuk barang A, itu sebenarnya ada 4.000 pemain atau 4.000 perusahaan. Bukan berarti 4.000 itu akan beroperasi di pasar. Ada juga perusahaan yang tetap akan tidak beroperasi karena berbagai faktor. Taruhlah dari 4.000 itu yang beroperasi ada 2.500. Nah, ketika 2.500 ini beroperasi di pasar dan menjual barangnya di $5, artinya mereka punya kesediaan untuk menjual barang kurang sama dengan $5. Mengapa demikian? Karena kalau mereka baru bersedia menjual barang di atas $5, artinya apa? Mereka nggak akan mau produksi. Ya, mereka nggak beroperasi, dan ini ada di 1.500 perusahaan yang tidak berproduksi. Tapi kalau mereka rela dibayar sebesar 5 atau di bawahnya, mereka akan beroperasi, yaitu sebesar 2.500 perusahaan. Jadi harga itu mencerminkan kerelaan membayar, atau nanti kita akan sering mendengar di chapter 3 itu willingness to pay, dan juga biaya produksi atau cost of production. Seperti itu. Oke. Nah, ini jadi dasar-dasar dari laissez-faire dan command economy. Nah, pertanyaannya apakah ada negara yang benar-benar dominan di salah satu ekstrim ini? Ada. Tetapi apakah sekarang itu kebanyakan negara itu benar-benar ekstrim kalau nggak command laissez-faire? Jawabannya mereka akan melakukan mixed system seperti itu. Nah, kalau ditanya Indonesia itu apa sistem perekonomiannya? Nah, seharusnya ekonomi Pancasila seperti itu. Ya. Tetapi mungkin pada prakteknya lebih banyak ke laissez-faire ketimbang command ekonomi. Tapi kalau negara China itu masih command, setahu saya. Dan misalnya negara-negara sosialis tertentu itu juga masih command ekonomi, ya. Nah, makanya ada sistem campuran, ya. Karena kita tahu bahwa ternyata kalau command dan laissez-faire itu sama-sama ada kelemahannya. Kalau command tadi kita udah tahu dia bisa pemerintah itu bisa nggak berfungsi dengan baik, malah justru tidak meningkatkan efisiensi. Nah, laissez-faire juga sama ya. Ada perdebatan juga. Ini kan kebetulan yang saya jelaskan itu baik-baiknya aja ya. Kalau kita belajari negatif dari laissez-faire, ya, apa yang terjadi ketika pemerintah itu tidak mengontrol pasar? Nah, bisa aja ada pihak yang tidak dilindungi. Misalnya, contohnya konsumen dan produsen ya. Misalnya konsumen, ini sebenarnya akan lebih banyak dibahas di chapter 3 ya. Misalnya ketika pemerintah kurang melindungi konsumen di segmen pasar tertentu, ya, misalnya ada perusahaan yang harganya tuh terlalu tinggi. Nah,
dan negara nggak melindungi, nah itu konsumen kasihan kalau memang dia beneran butuh barang itu, ya mereka akan susah untuk membeli barang atau bisanya belinya dikit. Nah, disitulah perlu intervensi pemerintah, misalnya obat-obatan gitu kan. Nah, itu kan harus dikontrol pemerintah. Tapi ini saya nggak akan bahas terlalu dalam. Begitu pula juga produsen. Kalau seandainya konsumen rela membayarnya rendah, padahal produsen produksinya tinggi. Nah, kalau seandainya dipaksa beroperasi kan kasihan produsennya, bisa-bisa profitnya kecil atau tidak dapat, atau malah negatif. Nah, di sinilah perlu peran pemerintah. Pemerintah ikut campur. Tapi kalau pemerintah ikut campur terus, ya apa namanya, ada beberapa hal yang udah saya jelaskan ini nggak bisa terjadi. Mekanisme pasar itu nggak terjadi, oke? Nah, makanya sistem campuran atau mixed system itu dia menyadari realita yang ada ya, bahwa tidak ada negara yang benar-benar menerapkan sistem ekonomi keduanya secara murni. Kenapa? Karena ada kelemahan dan kelebihan dari masing-masing sistem. Dan tiap negara juga kira-kira lebih cocok yang mana itu beda ya. Makanya perlu dikombinasikan kedua sistem tersebut supaya distribusi pendapatan atau pemerataan itu dapat diusahakan melalui campur tangan pemerintah. Ya, jadi ada campur tangan pemerintah tuh kalau ada masalah-masalah seperti tadi yang saya sebutkan. Tapi di sisi lain, persaingan itu tetap diberikan ruang ya untuk berjalan dan tercipta sehingga adanya inovasi. Nah, sebenarnya chapter ini juga sangat berkaitan dengan chapter-chapter nanti kalau kita belajar pasar ya. Kita akan belajar bahwa persaingan itu bagus. Kenapa? Karena dia akan menciptakan inovasi. Mengapa demikian? Saya nggak mau jelasin terlalu detail karena ada chapter selanjutnya. Ya. Dan bicara tentang peran konsumen dan produsen, kita udah tahu bahwa di chapter sebelumnya saya sudah jelaskan konsumen itu goals-nya itu untuk memaksimumkan kepuasan ya. Jadi kalau kita beli barang tujuannya apa? Untuk mendapatkan kepuasan atau utilitas. Kalau produsen, tujuan dia mau jual barang di pasar apa? Tujuannya itu profit. Nah, kan ada konsumen dan produsen di pasar. Nah, sekarang ada pemerintah nih yang ikut mengintervensi. Nah, apa peran negara hadir dalam perekonomian? Ingat, negara itu hadir untuk apa? Kesejahteraan, untuk menciptakan welfare, gitu. Ya, jadi itu adalah tujuan negara hadir dalam perekonomian seperti itu. Oke. Nah, jadi itu adalah penjelasan 2.2 dan sekarang kita langsung masuk ke 2 contoh soal aja, ya. Bla bla bla, economy is one in which individual independently jadi sistem ekonomi apa yang dia itu individunya bisa secara independen untuk mencapai tujuan mereka, self-interest mereka, tanpa adanya central direction atau regulasi, dan itu dan apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme itu yang akan menentukan outcome dari perekonomian. Nah, berarti jawabannya adalah laissez-faire, bukan command, bukan mix, bukan Pancasila, atau bukan optimal ekonomi. Ya, jadi jawabannya adalah laissez-faire. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 25, ya. Masuk ke nomor 25. Suppose that a simple society, ya, di masyarakat yang sederhana itu hanya dalam perekonomian itu dia hanya punya satu resource labor ya. Maksudnya resource-nya hanya ada labor, capital tuh nggak ada. Dan intinya labor itu bisa digunakan untuk memproduksi dua komoditas. Komoditas X sebagai barang necessity, yaitu makanan, dan barang Y itu adalah barang mewah atau luxury good. Dan itu adalah music and merriment ceritanya. Nah, misalnya tenaga kerjanya itu terdiri dari 100 orang, di mana setiap pekerja itu bisa memproduksi either ya 5 unit necessity goods atau dia bisa memproduksi 5 unit makanan atau ya 5 unit makanan ini dari mana nih labor? Kan kita harus ngebayangin dong. Kalau misalnya angkat resource-nya cuma labor, gimana dia bisa menghasilkan makanan? Nah, ceritanya dia berburu ya. Hunting and gathering. Tapi dia juga bisa menghasilkan 10 unit barang mewah. Dengan cara apa? Kan barang mewahnya music and merriment. Jadi ceritanya bisa nulis lagu, main gitar, nari, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kurva ini adalah disuruh menggambarkan production possibility frontier dan di mana mereka akan bersinggungan di y-axis dan x-axis. Nah, ketika sebuah kurva bersinggungan dengan y-axis pada fungsi linear, ya, fungsi linear yang negatif slope, itu berarti kalau dia bersinggungan di y-axis, berarti nilai x-nya 0. Atau mencerminkan nilai y maksimum. Tapi ketika dia bersinggungan dengan x-axis, berarti y sama dengan 0 atau x-nya itu maksimum. Oke. Dan ini sudah ada kurvanya.
Nah, saya akan jelasin gimana cara gambar kurvanya. Nah, kan labor force-nya 100, ya kan? Kalau seandainya seluruh labor sebanyak 100 orang itu hanya memproduksi necessity goods atau makanan, berarti logikanya kan satu pekerja 5, berarti 5 dikali 100. Berarti jawabannya dia bisa memproduksi 500 unit makanan tanpa memproduksi barang mewah sama sekali, gitu. Oke, nah bagaimana dengan uh, kalau seandainya seluruh pekerja itu hanya memproduksi barang mewah dengan cara main musik, main apa, menulis lagu, main gitar, nari dan lain sebagainya. Karena satu pekerja bisa menghasilkan 10 unit, maka 10 kali 100 adalah 1000. Nah, makanya kurvanya jadi 1000 sama 500 tarik garis. Nah, kita sama sekali nggak tahu info di antara 1000 sama 500 kombinasinya seperti apa. Makanya kita cuma punya 2 titik, berarti kita gambar seperti fungsi linear aja. Kecuali kita punya banyak informasi, kita bisa gambarkan kurva PPF-nya dengan menghubungkan titik-titik yang ada, seperti itu. Oke, nah misalkan perekonomian memproduksi beroperasi itu ketika produksinya itu berada di dalam kurva PPF. Jadi titiknya itu bukan di sepanjang kurva PPF tapi di dalam kurva PPF. Nah, give at least 2 reasons why this could occur ya. Kasih alasan 2 ya minimal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa produksi itu bisa berada di dalam kurva PPF ya? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah posisi perekonomian dari misalnya di sini itu menjadi ke sini? Nah, jawabannya ada 2 ya. Kita tahu bahwa ketika perekonomian itu berada di dalam PPF, apa yang terjadi ya, baik command maupun laissez-faire itu karena perekonomian bisa aja dia tidak menggunakan seluruh sumber daya yang ada. Jadi ada beberapa pekerja yang tidak memiliki pekerjaan atau terdapat pengangguran. Intinya yang berkaitan dengan inefisiensi. Jadi ingat ya, kalau titik PPF itu berada di dalam kurva itu ada 2 kemungkinan, inefisien dan unemployment. Seperti itu. Nah, yang satu itu adalah faktor unemployment. Nah, yang nomor 2 itu adalah inefisien. Adanya pemborosan sumber daya. Oke, labornya memang digunakan seutuhnya, tapi mereka tidak optimal alokasinya. Atau misalnya seandainya pekerja itu tetap dibayar, tapi mereka nggak kerja, gitu. Kalau nggak kerja, mereka tetap dibayar, atau mereka kalau liburan, mereka tetap dibayar. Nah, berarti kan insentif untuk mereka bekerja ya lebih sedikit. Ya, tidak harus sama dengan nol ya. Jadi misalnya gini, ketika ada orang dalam sebulan itu digaji, biarpun mereka kerja atau enggak, itu seringkali kita berpikir, oh berarti itu orang bisa nggak kerja sama sekali. Nah, lagi-lagi ini manusia ya, jadi dia itu mungkin ada sense di mana dia itu tetap pengen bekerja, sekalipun dia tetap dibayar, sekalipun dia sebulan itu nggak kerja ya. Misalnya, ini contohnya apa ya? Tergantung jenis pekerjaan sih. Misalnya kalau pekerjaannya itu kantoran, mungkin ada aja orang yang sebulan kalau dia misalnya gaji sebulan ini sudah dibayar atau tetap akan dibayar sekalipun kalian nggak masuk kantor misalnya. Bisa nggak kantor ngeluarin kebijakan itu? Bisa aja. Atau misalnya ada regulasi cuti kan. Artinya kita harus tetap ngambil, kalau nggak ngambil tetap angus ya. Intinya kalian tetap cuti itu udah diperhitungkan berapa hari misalnya. Tapi kan nggak semua orang akan ngabisin cuti itu. Ada berbagai pertimbangan. Misalnya dia mau naik jabatan atau memang dia suka kerja atau pekerjaannya memang belum tuntas dan sebagainya lah ya. Tapi misalkan sekarang kita untuk membayangkan hal ini ya, misalnya ada orang 1 bulan atau setiap dia kerja per bulan tuh dibayarnya tetap mau dia masuk berapa kali ataupun enggak. Nah ini biasanya pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan misalnya ya. Misalnya dia pelayanan di gereja gitu kan, itu dia tetap dibayar misalnya tiap bulannya berapa juta. Sekalipun dia tidak dapat jadwal pelayanan, khotbah dan sebagainya, tapi dia tetap akan dibayar. Nah, orang-orang seperti ini tetap akan punya sense biasanya. Biarpun dia sudah dibayar secara fix, dia tetap akan pengen bekerja selama sebulan tuh minimal, sekalipun dia kerjanya nggak optimal atau nggak tiap hari terus-terusan, dia tetap pengen bekerja. Gitu, karena dia menikmati apa yang dia kerjakan. Gitu. Tapi intinya kalau seandainya pekerjaannya itu adalah seperti itu ya, dia dibayar meskipun nggak bekerja atau liburan, itu biasanya akan cenderung pemborosan sumber daya. Tetapi memang ada beberapa sektor pekerjaan yang memang kita haruskan seperti itu ya. Jadi nggak pekerja itu diberikan kebebasan kerjanya. Dalam sebulan itu dia mau masuk berapa hari, ya diharapkan dia tetap menjalankan tanggung jawabnya kalau dibutuhkan. Tapi ini cenderung akhirnya dia jadi inefisien, makanya dia berada di dalam kurva inside PPF, ya, bukan sepanjang kurva PPF beroperasinya. Oke. Nah,
Selanjutnya, pertanyaan, jadi perekonomian itu tetap bisa beroperasi di sepanjang kurva PPF dengan cara apa? Ya, kan, oh ya, pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah poin perekonomian dari dalam titik yang ada di kurva PPF ke kurva PPF, sepanjang kurva PPF. Berarti yang bisa kita lakukan dengan mencari solusi untuk nomor satu dan nomor dua. Solusi nomor satu itu kan pengangguran ya. Berarti solusinya apa? Diberikan pekerjaan, biar nggak nganggur. Terus, kalau yang kedua, sumber dayanya kan yang boros. Nah, berarti apa solusinya? Solusinya ya, diturunin pemborosan sumber daya. Mungkin harus diciptakan insentif supaya orang bisa bekerja secara optimal. Kalau memang ditinjau ini nggak optimal, itu perlu ditinjau. Tapi lagi-lagi, dengan kebijakan pekerja yang tetap dibayar, meskipun mereka nggak bekerja atau libur, itu nggak selalu menghasilkan pemborosan sumber daya ya. Bisa jadi itu yang cara untuk mereka tetap optimal dengan supaya pekerja itu bisa bahagia kerjanya. Oke. Tapi bisa juga ini jadi disinsentif. Oke. Nah, sekarang poin C, misalkan kita ingin lifting your economy ya, perekonomian kita mau digeser ke poin PPF. Apa yang poin mana yang mau kita pilih dan how might your small society decide ya, bagaimana small society kamu memutuskan poin mana yang mau dipilih. Jadi sepanjang kurva PPF ini kita bisa kasih titik macam-macam ya. Misalnya A, B, C, D, E gitu ya. Nah, pertanyaannya mereka tuh mau di mana? Kan sepanjang kurva PPF tuh udah efisien. Nah, mereka bakal milih titik A, B, C, D, atau E. Nah, jawabannya adalah lagi-lagi produksi akan sesuai dengan preferensi masyarakat. Jadi sepanjang A sampai E, taruhlah mereka menggunakan resource yang sama. Nah, berarti sama-sama menggunakan 100 pekerja. Berarti upah yang dibayar sama. Berarti total biaya produksinya sama. Untuk inputnya, biaya input. Nah, tetapi pertanyaannya kan kita mesti merhatiin kira-kira konsumen bakal mengonsumsi semua yang kita produksi nggak? Kalau misalnya nggak, berarti kan ada sisa. Nah, itu berarti inefisien. Nah, berarti kita harus nyesuaiin sama preferensi masyarakat. Kalau masyarakat lebih suka barang mewah, maka kurvanya titik yang akan dipilih itu cenderung ke atas. Bahkan kalau mereka hanya mau barang mewah, ya akan diproduksi di titik A, di mana nggak ada makanan yang diproduksi. Tapi kalau mereka cenderung untuk makanan, maka mereka akan cenderung ke titik E, gitu ya. Seperti itu. Atau kalau mereka nggak butuh barang mewah sama sekali, cuma butuh makanan, akan beroperasi di titik E seperti itu. Ya, jadi akan melihat dari preferensi masyarakat. Nah, sekarang kita kaitkan soal ini dengan sistem perekonomian yang udah kita pelajari ya, ada laissez-faire dan Command. Nah, di sini kita kaitkan dengan Command ekonomi. Jadi ceritanya ketika kamu memilih poin yang ada di PPF, sebenarnya kan kamu harusnya tahu bahwa society kamu tuh yang harusnya menentukan mau dibagi ke berapa ya untuk food sama barang mewah. Tapi ceritanya kamu tuh diktator ya. Apa yang akan kamu pilih ya? Dan what would happen if you left production distribution to the free market? Apa yang terjadi kalau seandainya kamu bukan diktator tapi kamu produksinya sesuai free market? Jadi intinya kalau kita diktator berarti kita bisa menentukan barang apa yang mau kita produksi. Jadi kita sama sekali nggak peduli dengan preferensi orang lain. Nah, ini ini yang disebut dengan dictatorship. Ya, kalau kita belajar sejarah, diktator yang terkenal itu Raja Louis ya, di mana dia mengatakan negara adalah saya. Jadi apapun yang saya inginkan, itulah yang akan negara lakukan. Itu pernyataannya si Raja Louis. Tapi kalau ideologinya free market, mereka benar-benar tidak akan sama sekali bikin rencana produksinya mau apa dan sebagainya. Oke? Jadi benar-benar sesuai dengan apa yang masyarakat mau, jadi pemerintah nggak ikutan campur. Jadi lagi-lagi mekanisme pasar. Ya. Kalau saya pengen perekonomiannya itu lebih banyak produksi makanan, berarti kurva PPF-nya akan menyesuaikan di CDE. Tapi bisa inefisien kalau seandainya konsumen lebih mau luxury good. Seperti itu. Oke, jadi sekian dari penjelasan saya. Semoga bisa dipahami karena di selanjutnya kita akan masuk ke dalam chapter yang baru ya, berkaitan dengan demand dan supply. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.